Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS dari kami yang mengusung tema yaitu Food and Beverage dengan judul Menjamu. Saya ditemani partner saya yaitu Novel Pradipta Bagus Erlangga dengan NIM 028 dan saya sendiri Rifan Sastia Pratama dengan NIM 079. Di sini di bagian pertama saya ingin menjelaskan bagian splash screen. Baik, splash screen sendiri yaitu tampilan bagian awal sebelum memasuki aplikasi. Splash screen, nah di sini kita ditampilkan oleh logo dari sebuah aplikasi yaitu Menjamu dengan background yaitu hijau. Nah, pada sintaks kali ini kami menggunakan ini state dengan durasi yaitu 2 detik dan akan di-return ke bagian login demo untuk melanjutkan pada screen login. Kemudian di bagian widget, ya, di sini kami menggunakan background color yaitu hijau seperti pada gambar di kanan. Kemudian kita menambahkan aset menjamu.png seperti gambar yang sudah ditampilkan pada screen dengan lebar 200 dan tinggi 100. Selanjutnya kita masuk ke halaman sign up. Pada halaman sign up, kita menghubungkan halaman tersebut dengan Firebase. Nah, sebelumnya kita harus menambahkan controller. Nah, di sini kita sudah menambahkan 4 controller, yaitu untuk password, email, nama, dan nomor telepon. Setelah itu untuk strukturnya, yaitu di atas kita menambahkan image dari menjamu, lalu menambahkan teks dari welcome kamu menjamu. Setelah itu kita memberi jarak dan menambahkan widget yaitu form text field. Nah, widget form text field ini itu berisikan tentang teks, lalu ikon yang digunakan pada kolom tersebut, lalu apakah kolom tersebut termasuk ke tipe password, dan controller yang digunakan oleh kolom tersebut. Nah, kolom tersebut sebagian besar berwarna hijau termasuk dengan tulisannya. Setelah itu, ini jika tipe kolom tersebut termasuk password, maka akan muncul titik-titik ketika diketikkan pada kolom tersebut. Dan jika tidak, maka akan tampil seperti tulisan biasa. Nah, balik lagi ke halaman sign up. Setelah kita menggunakan widget form text field sesuai dengan isinya, yaitu nama, nomor telepon, email, dan password, kita menambahkan tombol yang dapat menghubungkan langsung dengan Firebase. Nah, di sini kita menggunakan fitur Firebase Out Instant, create user with email and password, dengan menggunakan controller email dan password. Setelah itu, jika eh, tombol tersebut ditekan, maka akan langsung mengarahkan ke halaman login dan terdapat tulisan akun berbuat. Nah, ini adalah apa struktur coding dari tombol sign up tersebut. Oke, kita coba sign up-nya. Pertama kita eh, melihat halaman Firebase terlebih dahulu. Username masih 2. Kita coba isikan emailnya, kita isikan, dan password. Kita sign up. Nah, jika sudah akan ada tulisan tersebut dan langsung masuk ke halaman login. Kita refresh, maka apa user yang telah didaftarkan akan muncul di atas. Setelah itu kita coba login. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan struktur coding dari halaman login. Nah, halaman login tersebut terletak di main.dark. Nah, pada main tersebut kita juga mendeklarasikan provider-provider yang kita gunakan. Kita menggunakan 3 provider, yaitu untuk card, products, dan favorit provider. Setelah itu kita menambahkan routing dari setiap provider tersebut. Lalu ini untuk eh, penghubungan eh, halaman login dengan Firebase. Kita menggunakan 2 controller yaitu password dan email. Setelah itu strukturnya yaitu hampir sama dengan halaman setup tadi, hanya saja kita hanya menggunakan 2 widget from text field yaitu untuk email dan password. Lalu di bawahnya ini kita menggunakan tombol login yang langsung mengarahkan untuk menghubungkan ke Firebase. Jika hal jika akun tersebut terdaftar, maka akan langsung bisa masuk ke homepage
Dan jika tidak, maka nanti akan muncul invalid email or password pada debug konsol. Nanti muncul di sini. Eh, kita tambahkan tombol loginnya, lalu menambahkan teks forgot password, dan menambahkan gambar Google, Facebook, Line. Setelah itu, kita tambahkan teks yang dapat menuju ke halaman sign up jika belum memiliki akun. Oke, kita coba untuk masuk ke akun yang telah kita buat sebelumnya. Nah, berhasil. Baik, di sini kita lanjut ke bagian homepage atau biasa disebut dengan landing page. Oke, ke atas. Nah, sebelumnya homepage sendiri terdapat beberapa fitur seperti fitur pencarian, fitur kategori seperti all, base, bestseller, new, recommended, dan promo. Selain itu juga terdapat beberapa kategori yang kemudian melakukan pemesanan dengan memilih jamu yang ingin dipesan. Oke, sintaks yang saya akan jelaskan di sini mengenai pertama yaitu nah, ke di sini terdapat tulisan yaitu search string untuk mencari di sini untuk mencari menu yang diinginkan. Kemudian kita menggunakan icon search. Pada icon search di sini kita menggunakan border yaitu border rasio secular 10.0 dan border size yaitu border.non. Kemudian kita menggunakan widget all categories yang menggunakan string image dan string title. Nah, pada kontainer di sini kita menambahkan menambahkan aset image untuk mendekorasikan image yang ada pada homepage di sini pada fitur di sini. Kemudian lanjut ke bawah. Pa- Oke, kemudian terdapat widget di sini kita me- menginputkan tulisan yaitu enjoy time with your favorite jamu. Kemudian next ke bawah. Nah, pada di sini kita menambahkan all categories yaitu aset all image. Kemudian di bawahnya juga kita menambahkan untuk produk bestseller, new, recommended, dan promo. Next. Nah, di di bagian di sini kita menambahkan produk grid untuk dapat diakses ke bagian produk nantinya. Nah, pada produk grid kali ini kita menyambungkan provider awal yaitu provider of dengan menggunakan produk data. Kemudian kita menggunakan return grid view builder dan eh, kita menampilkan cross ascend count 2, kemudian rasio setengah, cross async spacing sebesar 10 dan main async spacing sebesar 10. Oke, next. Nah, pada detail menjamu kali ini cukup simpel. Di dalam detail menjamu ini terdapat eh, detail dari deskripsi menjamu itu sendiri, kemudian terdapat harga dan terdapat tambahan untuk melakukan ke keranjang. Nah, di sintaks pada kali ini di bagian widget kita menggunakan terhubung kepada provider products dan provider card. Dan di dalam return scaffold sendiri kita menggunakan warna hijau dengan menambahkan aset aset menjamu sendiri yaitu aset image menjamu.png. Kemudian kita menggunakan get store detector dengan on tap dan di sini kita terdapat icons yaitu shopping bag pada eh, tambahkan ke keranjang pada kali ini. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, pada di sini kita menggunakan image yaitu dolar sebagai produk dot image. Kemudian produk title kita menambahkan juga. Kemudian di bawahnya terdapat produk size yang sudah saya jelaskan. Kemudian deskripsi dari produk tersebut. Kemudian setelah itu apabila apabila sudah menambahkan tersebut, maka teks tersebut akan menampilkan produk jamu berhasil ditambahkan. Lanjut ke bagian
Ke bagian bawahnya kemudian terdapat kontainer kontainer lagi untuk menjelaskan tambahan ke keranjang. Tambahkan ke keranjang untuk lanjut ke bagian chartnya. Selanjutnya yaitu eh, ke bagian card. Nah, simulasi penambahan card yaitu kita tambahkan ini produk jamu, mengandung produk jamu, nantinya akan langsung muncul ke halaman card. Nah, pada halaman card, kita di sini menggunakan provider card. Nah, ini yang pertama kita melakukan get item untuk mendapatkan item yang ingin ditambahkan ke halaman cart. Lalu setelah itu kita menambahkan function-function. Nah, ini double get total harga ini untuk menampilkan total harga yang eh, total harga dari produk jamu yang telah dipilih. Setelah itu add to cart yaitu untuk menambahkan list produk jamu yang telah dipilih. Nah, ini untuk menambahkan produk jamu yang telah ada sebelumnya yang sama jenisnya. Nah, ini untuk menambahkan produk jamu yang belum ada yang jenisnya sama sebelumnya. Setelah itu kita notify listener, lalu menambahkan function clear card untuk menghapus pesanan. Contohnya, ini kita clear, setelah itu kita masuk lagi, maaf, kita masuk lagi ke card. Nah, kan kosong. Oke, kita coba tambahkan dari sini juga bisa. Nah, jika sudah, maka akan kita konfirmasi pesanan. Nah, jika sudah, maka nanti masuk ke halaman your transaction. Transaction. Nah, transaction ini kita menggunakan provider yang sama dengan card karena hampir sama semuanya. Oh ya, sebelumnya maaf saya akan menjelaskan model model yang kita gunakan pada halaman card dan halaman transaction. Kita menggunakan ID, title, price, dan kuantitas atau GTY. Setelah itu transaction. Nah, pada halaman ini kita menggunakan background warna hijau. Setelah itu menambahkan tulisan dari transaction. Setelah itu kita menambahkan total harga, yaitu menggunakan memanggil card data untuk memanggil fungsi total harga. Setelah itu kita eh, menambahkan title, yaitu jamu satu, lalu subtitlenya quantity, dan kita menambahkan harga di sampingnya. Nah, setelah itu kita menambahkan tulisan pesanan telah diterima. Jika pesanan telah diterima, nantinya akan muncul tulisan pesanan telah selesai dan mengeran function clear card, yaitu membersihkan halaman pesanan. Kita coba. Nanti akan pesanan terus selesai. Jika pindah halaman dan masuk ke halaman lagi, nanti pesanannya hilang. Nah, setelah itu kita ke halaman favorit. Halaman favorit kerjanya hampir sama dengan halaman card. Kita tambahkan favorit, nanti akan muncul di sini. Nah, berikut adalah halaman favorit. Yang pertama kita gunakan provider favorit. Di sini, favorit data. Yang pertama kita menggunakan menambahkan teks your favorit. Setelah itu menambahkan title dan subtitle. Nah, titelnya kita menggunakan nama jamunya, lalu subtitlenya kita tambahkan harganya. Nah, setelah itu kita tambahkan eh, tombol yaitu hapus favorit. Jika ditekan maka nanti akan muncul tulisan favorit telah dihapus dan mengclear daftar favorit tersebut. Oke, berikut adalah model dari favorit jamu. Kita gunakan string ID, title, dan price. Lalu providernya yaitu hampir sama dengan card. Kita menggunakan itu favorit untuk menemukan favorit dan mengclear favorit untuk menghilangkan daftar favorit.
Setelah itu halaman profile page. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada halaman profile page terdapat tiga di dalam fitur profile page yaitu change password. Di bagian kanan terdapat change password, delete account, dan logout. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di bagian atas kita menambahkan di bagian profile page kita menambahkan aset yaitu aset menjamu.png dengan eh, ya kemudian lanjut ke bawah ke bagian widget di sini kita menambahkan menambahkan aset user.png dengan gambar di atas ini di atas change password. Nah, baik. Kemudian kita menambahkan widget profil dengan menambahkan aset image yaitu log.png dengan menambahkan teks yaitu change password yang saya sudah singgung pertama kali yaitu fitur dari profil sendiri. Kemudian terdapat delete account dan terdapat bagian logout. Nah, apabila dipencet bagian logout, maka fungsi dari bagian logout yaitu akan memunculkan tulisan berhasil keluar dari akun dan menghilangkan akun dari aplikasi menjamu ini. Baik. Selanjutnya yaitu ke halaman change password. Nah, change password ini. Nah, yang pertama kita menggunakan ini juga menyambung dengan Firebase. Kita melakukan kontrol email. Setelah itu kita menambahkan teks ingin mengganti password. Lalu di bawahnya kita masukkan widget form text field dengan titel masukan email, ikonnya mail. Kita false karena ini bukan tipe password dan menggunakan controller email text controller. Setelah itu kita menggunakan function dari Firebase yaitu Firebase out instant send password reset email yang berguna untuk mengirimkan link reset password pada email yang telah dituliskan. Nah, lalu setelah itu akan langsung ke merouting ke halaman login. Kita coba. Nah, langsung ke halaman login dan nanti akan muncul di sini reset your password. Kita klik linknya dan kita ganti password. Jika sudah, nah ini berhasil. Kita coba masukkan password yang lama itu dulu. Nah, salah. Tidak bisa. Kalau kita masukkan password yang baru, bisa login. Baik, setelah itu kita delete akun. Nah, ini sebetulnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, ketika dimasukkan email dan password tidak eh, berpengaruh apa-apa ke dalam Firebase kita. Nah, sebenarnya mohon maaf karena itu kesalahan dari kami. Setelah itu ada fitur logout, yaitu jika diklik maka kami akan logout dari akun yang telah kita login sebelumnya dan kembali ke halaman login. Sebelumnya saya Novel Preto Bagesir Langga dengan NIM akhir 28. Mohon maaf melakukan kelalaian yaitu lupa melakukan absensi UAS pemrograman mobile. Sekian presentasi dari kelompok 11. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.